Yang tadi Mbak Neng belum berhasil juga ya? Udah dihubungi sih. Mas Rizky masih itu suaranya Mik. nggak kedengaran. Lupa. Suaranya nggak kedengaran. Sip. Baik Bu Kia. Kalau sambil menunggu Mbak Neng ini kami mohon izin gitu Bu, perlu nggak diadakan video konferen ini di waktu sebelum tanggal 12 agar diperbanyak gitu Bu. Ya misalkan kayak saya kan bab 1 saya juga belum selesai. Bang Margo juga bab 1 pun ada yang masih direvisi. Memungkinkan nggak Bu kira-kira sampai tanggal 12 itu selesai? Tergantung, kalau misalnya kasih revisiannya lebih cepat, bisa jadi selesai. Karena sebenarnya kalau yang saya lihat, proposal yang kemarin itu revisiannya itu bukan revisi yang apa ya, bukan revisi yang fundamental gitu. Revisinya itu bukan revisi yang berat banget, misalnya kayak ini nggak jelas nih maksudnya, ini masih ada apa kesesatan logika berpikir. Nah kalau yang kayak gitu tuh baru itu masih lama tuh kalau kayak begitu, karena dia ketika di latar belakangnya aja masih banyak yang salah misalnya kayak gitu, masih belum jelas, itu udah otomatis bab 2 dan bab 3 pasti saya nggak akan koreksi. Makanya kemarin beberapa itu saya masih belum bisa koreksi bab 2 dan bab 3 ya, karena bab 1-nya masih belum jelas kayak gitu. Tapi kalau yang saya udah koreksi juga bab 2-nya, saya udah koreksi juga bab 3-nya, berarti sebenarnya itu hanya perlu diluruskan aja kayak gitu, tidak tepat aja. Bisa aja, tergantung. Kalau revisiannya cepat dikasih, bisa ikut sempro semester ini. Berarti aja sih. Amin. Mudah-mudahan. Kayak saya kan ini bab 2, bab 3 belum nih dikoreksi Bu. Makanya saya menjelaskan tadi ke Ibu bahwa saya itu lebih ke SDM, tapi Ibu mengatakan di bab 2 segera ditampilkan tentang organisasinya gitu. Nah ini mungkin hari ini akan segera saya kejar Bu, dan mudah-mudahan juga dapat referensinya tadi yang dari Ibu dan dari yang lainnya gitu Bu. Bisa kok. Kan yang penting udah paham, jadi ini sebenarnya yang paling penting. Anda itu sudah memahami gitu. Kenapa riset ini akan dilakukan kayak gitu, alasannya itu apa, itu udah paham misalnya, makanya data-data udah ada misalnya. Kemudian kenapa riset ini perlu dilakukan udah jelas, kemudian saya tuh pakai acuan apa sih, teori yang akan saya pakai untuk terjun ke lapangan itu apa aja. Nah itu udah jelas, logika berpikirnya itu udah dapet, kerangka pikir penelitiannya itu udah paham, biasanya udah gampang. Yang paling penting itu adalah menentukan kerangka pikir penelitian tadi, yang gambar-gambar itu tadi, itu sebenarnya. Gambar itu memang terlihat simple kayak gitu, gitu doang gitu ya. Tapi kalau nggak ada gambar kayak gini, itu bingung kita, alur berpikirnya. Nah, kayak gini, ini gambarnya cuma begitu aja sebenarnya kan. Kayak kotak, itu berhubungan dengan itu, kemudian apa namanya, rekomendasi teknis itu berhubungan dengan bongkar paksa. Misalnya itu gambarnya simple sekali. Tapi ketika bab 4 atau misalnya penelitian nanti hasil analisis tidak berdasarkan ini, itu malah kemana-mana kayak gitu. Nah, penting banget. Yang penting udah paham logika berpikirnya aja. Itu yang penting. Ya, siap. Ya. Ini gimana nih jadinya Mbak Neng nih, bisa gabung lagi nggak? Nah, ini dia baru bergabung nih Bu. Iya, dia sinyalnya kurang bagus. Dia mungkin tinggal di. Nah. Ya, silakan. Neng? Mbak Neng. Mbak Neng. Mute-nya di. Siap. Nah, ya, lanjut. Iya, saya pakai handphone nih, komputer saya tahu kenapa. Ya, izin Bu. Sebelumnya mohon maaf ini gangguan teknis komputernya. Enggak sih Bu, saya mau tanya tentang itu aja sih, yang rumusan masalah. Itu kan revisi yang pertama itu, saya kalau
revisi yang pertama itu kan ditambahin implementasi kalau nggak salah ya Bu ya. Kan saya kan ya, halo Bu. Ini siapa sih? Nah, saya kan terkait dengan Simpak ya Bu ya. Halo Bu. Iya, halo. Iya, saya dengar. Iya. Terkait dengan Simpak itu kan sistem kepegawaian yang dimana dia tuh keterkaitan bisa melalui absensi. Kenapa saya ngambil Simpak itu? Karena masih banyak kekurangannya juga, tapi memudahkan kepada pegawai itu sendiri. Nah, untuk perumusan masalahnya kemarin kan revisinya itu ditambahin implementasi, agak implementasi itu kan agak menyeluruh ya Bu ya. Jadi saya nanti itu tadinya saya mau saya saya mau kupas itu tentang Simpaknya saja karena memang masuk implementasi. Jadi saya itu bisa masuk ke ya absensi sama ke masuk ke satu lagi itu kan saya itu banyak ya. Saya kan kebetulan saya di bagian tata usaha. Jadi saya ngambilnya nggak begitu jauh-jauh dari pekerjaan saya gitu. Itu aja sih Bu. Saya tadinya mau lihat sambil lihat apa di PC, cuman PC saya tahu kenapa itu bermasalah gitu. Oke, yang mau saya tanyakan adalah Simpak itu apa sih kepanjangannya? Sistem kepegawaian. Sistem informasi. Sistem informasi kepegawaian. Kepegawaian. Hanya orang itu sendiri yang bisa lihat. Siap. Nah, yang mau saya tanyakan, di Simpak itu apa aja informasi yang ada? Apakah hanya informasi absen atau informasi sampai misalnya sampai kepelatihannya, sampai semuanya dan lain pokoknya banyak lah intinya. Di Simpak itu apa aja? Isinya data diri pegawai itu sendiri ya kan, mulai dari dia itu data diri dia, mulai dia masuk sebagai CPNS sampai dia SK terakhir, lanjut dia juga biodata dia, terus sama SKP Bu, yang penilaiannya tiap tahun. SKP itu kalau dulu namanya DP3 ya Bu ya. Simpak itu bisa dilihat sama orang itu sendiri dan mungkin sama adminnya. Cuman kekurangannya itu masih banyak, seperti kita mau lihat itu ngedown terus kalau mau perubahan kayak semacam contohnya saya itu lahirnya di Garut, tetapi di sistemnya itu Cianjur. Nah, untuk merubah tempat lahir itu sudah bersurat ataupun gimana tidak berubah-berubah gitu Bu. Hanya ya nggak berubah aja gitu, walaupun saya sudah ke BK, sistem itu. Nah, sedangkan kalau masuk implementasi, siap-siap. Kemudian yang saya tanyakan adalah apa yang mau diteliti di situ? Analisis. Kalau apa yang mau dianalisis sebenarnya? Kenapa banyak masalah? Karena ada masalah, sama mungkin saya itu karena dia itu berketerkaitan dengan absensi juga kan. Kalau seandainya di situ kan ada termasuk masuk PP 53 juga, ada SKP sama PP 5 tahun tentang organisasi organisasi tata usaha ya Bu ya. Di situ tuh. Jadi ada tiga peraturan masuk di situ. Jadi makanya saya ambil Simpak itu. Nah, dia memang berpengaruh terhadap kinerja. Kalau seandainya dia itu kalau untuk Simpak sendiri sih, kalau untuk kinerja sih di SKP-nya aja sih Bu berpengaruhnya. Di SKP-nya berpengaruh dia. Berarti nanti penelitian akan fokus kepada SKP aja. Kalau untuk kalau untuk di Simpaknya sih iya sih Bu. Untuk catatan cuman kalau SKP, cuman kalau SKP itu kan kalau dia nilai terlalu rendah dia tidak akan bisa naik pangkat, tidak akan bisa penghargaan pun udah pupus, tidak akan seumur hidup dia tidak akan dapat gitu Bu.
Cuman saya memang agak combine masukin ke PP53 karena memang ada SKP itu masuknya itu ke absensi gitu. Absen itu masuk di Emang juga ya? iya, kan Simpek itu emang itu kan sebenarnya sih baru ya Bu ya. Dulu itu kan kita sistemnya tuh kan sistem kayak manual gitu ya Bu ya, masih ngurusin berkas gitu kan begitu banyaknya. Kalau sekarang sih tinggal orang tersebut masukin situ, cuman kekurangan dari pegawai itu sendiri kadang-kadang suka males masukin dan Kayaknya sinyal ini, Bu. Putus lagi ya. Besok rumahnya jangan dekat bandara deh kalau gitu. Padahal sama-sama lenteng. Sama Lenteng Agung ya, deket ya. Mungkin di dekat ini kayaknya tuh dekat Abri kali atau apa gitu. Dekat jantung ya, samping. Lagi ya. Masih Atau berapa mungkin lama lagi nih? atau mungkin paketnya 5 langkah kali. Sinyalnya kurang. Kena sinyal kereta dia. Nah, putus. Gimana nih Bu Kia, kalau emang Bu Kia ada keperluan atau ada apa, silakan, nggak apa-apa Bu. Lama lagi sih? Ini kita belum ada, biasanya warningnya belum ada, nih kalau ada tinggal 10 menit dia pasti ada warningnya. Oke. Coba di WhatsApp dulu. Buneng Tinggal Buneng. Bang Margo di WhatsAppin Bang. WhatsApp checklist 1 ya, sinyal. Wah, antara sinyal sama handphone ya berarti nih. Coba saya telepon dulu ya. Ampun katanya. Ini bisa jadi untuk mendaftar skripsi yang skripsi yang akan datang, sidang besar kayak gitu ya, ujian akhir baru itu akan dipakai. Gampang kalau itu sih gampang, nanti bisa kalian ngumpul, misalnya nanti kita akan bimbingan bareng benar-benar tatap muka ketika pandemi ini selesai, biar nanti saya tanda tanganin, kalian isi sendiri aja. Siap. Tapi untuk pendaftaran Sempro masih belum dibutuhkan info dari Prodi. Katanya Sempronya online juga ya Bu ya? Ini kurang tahu nih saya, belum ada aturan baru lagi. Neng. Iya, halo. Ya udah itu, mau lanjut nggak? Itu? Iya. Tunggu. Iya, izin Bu, mohon maaf keputus. Ini handphone saya mati. Tadi kan pakai laptopnya juga bermasalah juga. Nggak tahu kenapa. Ya paling itu aja sih Bu. Yang saya mungkin kan kalau Simpek memang sedikit ya Bu ya untuk kupasnya. Jadi saya paling combine ke diituin ke absensi aja kali ya Bu ya. Karena gini sebenarnya kenapa saya tanya-tanya dari tadi, topik ini nggak kuat gitu. Oh iya, nih Simpek sendiri tadi Mbak Nur bahkan bilang bahwa dalam Simpek sendiri itu tidak secara langsung menunjang kinerja pegawai gitu kan. Itu. Saya juga baca di di bab 1 di latar belakang, saya lihat ternyata Simpek itu juga hanya mampu menampilkan data diri pegawai, dia juga sering ngedown. Jadi maksudnya secara langsung itu
tidak ada dampaknya, tidak ada hubungannya gitu dengan kinerja gitu ya. Tapi mungkin kalau memang tetap ingin memakai simpek, menurut Mbak Nur, simpek itu lebih dekat kaitannya dengan apa? Satu, ini saya kasih pilihan ya. Satu, kinerja. Kalau kinerja kayaknya udah dikit ya. Kaitannya sangat tipis sekali, sangat tidak kentara. Kemudian kedua, efektivitas kerja. Dengan simpek lebih efektif nggak kerjanya? Kalau itu kan efektif sih efektif Bu. Jadi dia juga bisa lihat kalau seandainya ada nilainya dia ya, nilai per tahun itu. Dia akan terlihat nilai dia itu bagus apa tidak gitu kan gitu. Oke. Itu pilihannya, efektivitas boleh. Kemudian kedua, remunerasi. Berhubungan nggak dengan remun? Ada Bu, di remunerasi ada di situ. Di situ kan ada remun, ada gaji, di situ juga akan terlihat gitu kan kalau seandainya. Sistem remun nggak? Jadi maksudnya dengan simpek itu sistem remunerasi itu lebih jelas nggak? Iya, dia cuman akan terlihat nominalnya Bu. Kayak semacam kayak listing aja gitu. Dia jadi ada track recordnya mulai dari berapa bulan-bulan yang memang dia dapatnya berapa gitu Bu. Sama gaji dia juga ada di situ. Gitu, Bu. Itu hanya informasi aja ya? Ya, hanya informasi. Berarti dia nggak dekat tuh dengan remun. Maksudnya karena hanya informasi ya. Kecuali kayak gini nih, kecuali dengan simpek bagian kepegawaian itu jadi tahu gitu ya, bahwa kinerja masing-masing karyawan itu seperti ini, sehingga kemudian beberapa karyawan ini itu perlu mendapatkan pelatihan lebih lanjut. Misalnya, simpek itu digunakan sebagai acuan bagi bagian SDM untuk memberikan pelatihan atau memberikan remun atau memberikan dan segala macam bagi karyawan. Kalau misalnya itu tidak dijadikan bahan, jadi sedikit banget kaitannya. Ya. Kalau untuk remunerasi itu kan keterkaitannya dengan pusat ya Bu ya. Tapi kalau untuk peningkatan SDM di situ memang ada juga kan diklat apa masuk ke situ Bu. Jadi memang itu informasi yang memang mesti diisi dengan kalau sana kita nih ikut diklat, contohnya kita ikut diklat nanti dimasukin ke situ gitu kan. Dengan nanti saya sebagai administrasi masukin data si pegawai itu ke sistem itu gitu kan. Kan kalau seandainya itu ada operatornya juga, jadi di operator itu bisa melihat. Kalau seandainya pegawai itu tidak bisa melihatnya hanya data diri dia sendiri begitu Bu. Berarti lebih dekat dengan ini ya, jenjang karir ya? Iya, lebih ke jenjang karir. Jenjang karirnya dia akan terlihat di situ. Gitu. Tapi bisa sih maksudnya di keterkaitan kepada kinerja bisa itu melalui dari SKP itu Bu. SKP bisa ya? Bisa saya. Bisa kalau seandainya kalau saya dari simpek kekurangan data, nanti saya ngebedahnya lagi itu dari SKP. Itu kan SKP itu kan masuknya itu kan di ini nih absensi juga ya. Kalau absensi itu kenapa dia dapat nilainya sekian gitu kan? Itu karena kan dari absensinya juga sih Bu. Persentasenya dari situ gitu. Karena yang tahu adalah Mbak Neng gitu ya, apakah berhubungan dengan mana? Kalau memang menurut Mbak Neng simpek itu sangat berhubungan dengan kinerja pegawai, peningkatan kinerja pegawai, ya udah nggak apa-apa dipakai aja. Cuman ini yang mau saya tanyakan lagi, reformasi sistem simpek sebelumnya itu seperti apa memang? Sebelumnya itu kita itu hanya fisiknya aja sih Bu. Dulu itu kalau semacam kayak belum ada aplikasi. Aplikasi ini memang kan kalau kita lihat sih memang baru ya Bu ya. Masih harus diperbarui lagi gitu. Ya, berarti kalau seperti itu bukan simpek yang kemudian akan dianalisis reformasinya, tapi lebih kepada sistem kepegawaiannya sendiri kayak gitu yang akan dianalisis kayak gitu. Jadi judulnya nggak kayak gitu. Jadi judulnya adalah analisis implementasi atau nggak usah implementasi deh, karena ini reform ya, bicara tentang reformasi, berarti bisa saya ambil itu dulu notnya dulu Bu, bentar. Iya, analis sebentar. Aduh, pulpennya mana? Oke Bu, analisis reformasi sistem informasi kepegawaian, kayak gitu aja. Analisis reformasi sistem kepegawaian.
SIMPEK itu singkatannya apa? Sistem Informasi Kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian ya. Sistem, Iya kan? iya. Kepanjangannya itu kan. Berarti ya udah lebih baik kalau saran saya ya, ini saran saya aja. Kalau menurut saya akan lebih bagus jika penelitian ini itu Mbak Neng lebih fokus kepada membandingkan kayak gitu. Membandingkan sistem informasi kepegawaian sebelum SIMPEK dan setelah ada SIMPEK kayak gitu. Oh, begitu ya. Oh, ya baik. Jadi misalnya gini, analisis reformasi sistem informasi kepegawaian di suku dinas Divisi Perhubungan Jakarta Selatan, misalnya kayak gitu. Nah, di situ Mbak Neng menceritakan, jadi bagaimana sistem informasi kepegawaian yang lama di suku dinas Jakarta Selatan, kemudian bagaimana dengan yang baru kayak gitu. Setelah ada yang baru, apa yang berubah, kemudian bagaimana efektivitasnya, apakah dia berhubungan, apakah dia meningkatkan produktivitas atau meningkatkan kinerja misalnya. Seperti itu. Karena di sini ada kata-kata reform. Makanya tetap ingin memakai reform atau enggak? Kalau tetap ingin memakai reform, berarti harus melibatkan yang lama. Jadi dulunya seperti apa, kemudian setelah ada reform, dibuat SIMPEK dengan sistem elektronik, kayak gitu ya. Inilah yang terjadi, misalnya produktivitasnya seperti ini dan sebagainya. Tapi kalau tidak pakai reform, misalnya ingin menganalisis tentang sistem informasi kepegawaiannya saja, berarti kata-katanya bukan reform, lebih kepada misalnya analisis atau bukan analisis, gimana ya? Optimalisasi sistem informasi kepegawaian dalam mendukung. Jadi lebih umum ya? Optimalisasinya gitu, bagaimana SIMPEK itu dioptimalkan untuk mendukung kinerja misalnya kayak gitu. Mana yang lebih tertarik? Mbak Neng kira-kira lebih tertarik yang mana? Kalau membandingkan yang pertama itu agak sedikit ya Bu ya. Kalau membandingkan mungkin yang kedua kayaknya kalau seandainya untuk membedahnya ya, itu agak banyak. Optimalisasi aja. Cuma nanti mungkin dicampur sama absensi kali Bu. Di situ kan itu ke kepegawaian ya Bu ya. Gimana Bu? Jadi maksudnya digabung dengan absensi gimana? Absensi ya, kan, gitu. Kan karena kan kalau seandainya optimalisasi itu lebih ke absensi Bu, gitu. Lebih ngenanya sih di situ. Tadinya saya sih kenapa saya ngehindar dari absensi karena terlalu kemana-mana ya Bu ya. Kalau absensi itu memang sih kemana-mana itu banyak kayak semacam kita nggak masuk gitu kan, berapa sekian menit udah masuk ke hopdis itu Bu, hukuman disiplin maksudnya gitu. Tadinya saya nggak mau ngebedah hukuman disiplinnya. Tergantung sih, karena kalau kita apa yang mau dianalisis dulu sebenarnya kan kayak gitu. Apakah sampai ke hukuman disiplin atau cukup di disiplin karyawan aja? Nah, ya udah nanti saya coba hubungan misalnya pengaruh SIMPEK terhadap disiplin karyawan misalnya itu bisa juga. Atau pengaruh absensi terhadap disiplin karyawan misalnya itu bisa juga. Dengan adanya absensi orang menjadi lebih disiplin misalnya kayak gitu. Itu bisa. Atau ya udah berarti ngebedahnya kenapa Bu? Harus diperjelas dulu sebenarnya. Ya, memang ingin memakai SIMPEK, tapi kalau misalnya SIMPEK sendiri itu tidak merubah apapun dan tidak begitu tidak memberikan dampak apapun, kemudian jadi nanti pasti akan dipertanyakan gitu kan penelitiannya kan. Oh, ya udah kalau gitu berarti saya kan emang di kantor itu megang sistem beberapa ya Bu ya. Saya juga kenapa saya ngambil SIMPEK itu ada berapa sistem yang dipegang? Saya itu selain ada SIMPEK yang dengan karyawan.
ada absensi, ada penghargaan, ada diklat, satu lagi itu kayak PJLP Bu. Saya Nah, kan ya bikin udah, PJLP. itu udah bagus banget. Jadi gini aja, Neng. Cuman Mbak saya Neng jangan satu-satu simpel maksudnya. aja kalau kayak gitu. Berarti gini aja. Sinyalnya hilang ya? Enggak, Hilangnya saya. sinyalnya hilang. Oh iya. Udah? Saya lagi di Jelasin rumah ya? Bu. Iya nih ada tower belah sana Oke. jadi agak-agak kayak ini. Terus Bu? Oke. Nah, karena Mbak Neng ternyata pegang banyak aplikasi, maksudnya menjalankan banyak aplikasi, mungkin akan lebih bagus penelitiannya itu penelitiannya diganti kayak gini nih. Misalnya implementasi e-government pada suku dinas divisi perhubungan di Jakarta Selatan. Udah. Semuanya ya Bu ya? Mana nih orangnya? Hilang lagi ya? Enggak Bu, saya masih ada. Saya ada Bu. Implementasi e-gov. Jadi ya udah ceritakan tentang implementasi e-gov-nya aja. Misalnya di divisi perhubungan itu e-gov yang dipakai itu ada berapa macam. Nah, itu bagaimana tuh implementasinya? Misalnya kayak gitu. Apakah nggak perlu terlalu detail, tapi menceritakan bahwa e-gov itu di sini sudah dipakai dan e-gov yang ada itu ada beberapa macam, kayak gitu. Pelaksanaan e-government, implementasi e-government. Jadinya bikin ini baru lagi ya Bu ya, judul baru lagi ya. Implementasi e-gov. Karena Ya udah. Kalau Ya halo Bu. coba cari judul-judul implementasi e-gov ya. Jadi lebih ke e-government ya Bu ya. Karena ternyata sistemnya banyak itu aplikasi yang bisa dibredel ya kan. Bisa dibedah banyak implementasi Ya, e-gov. saking banyaknya itu jadi pusing, jadi yang mana yang mau saya ambil. Semuanya Gitu, aja, tapi nggak perlu detail kayak gitu. Nah. Tidak perlu detail. Atau kalau misalnya Mbak Neng ada yang lebih, misalnya nih dari semua sistem yang ada itu mana yang paling berdampak baik menurut Mbak Neng? Kalau berdampak Tadi ada, kalau baik. nggak salah tadi ada ini ya? Apa? Diklat. Tadi kalau nggak salah ada diklat, pelatihan. Apa Iya, diklat? ada pelatihan. Iya, diklat. Jadi kita masuk untuk memasukkan si pegawai yang mempunyai kompetensi masuk diklat, Bu. Nah, itu misalnya diklat. Misalnya dengan adanya sistem itu, informasi-informasi diklat itu menjadi lebih banyak misalnya kayak gitu. Iya. Nah, misalnya itu bisa diukur tuh misalnya hubungan pengaruh. Nah, ini pengaruh implementasi e-government terhadap produktivitas karyawan boleh, terhadap peningkatan kompetensi karyawan itu boleh. Misalnya dengan adanya e-diklat tadi gitu ya, karyawan itu menjadi lebih meningkat kompetensinya misalnya. Nah, itu bisa tuh Mbak Neng pakai itu aja. Kalau enggak. Soalnya cuman itu kan penelitiannya kan lumayan jauh ya Bu ya. Kalau diklat itu kan saya mesti di Abdul Muiz gitu Bu. Itu gimana tuh ya Bu ya? Kan itu kan kalau diklat itu sendiri kan saya itu paling mengusulkan diklat itu sebulan itu setahun tergantung dari BPSDM bukannya berapa kloter, paling banyak sih kalau nggak salah 3-4 lah Bu. Enggak, Gitu. gini, maksudnya yang diteliti itu kan adalah karyawan yang di tempat Mbak Neng bekerja aja kayak gitu. Jadi Ya udah maksudnya nanti Bu dengan adanya e-diklat itu kira-kira kompetensi pegawai di sana itu meningkat nggak kayak gitu. Nah, itu nanti yang diukur adalah kompetensi pegawainya kayak gitu. Kalau seandainya saya ngambil ke absensi doang, boleh nggak Bu ya? Absensinya doang Boleh. maksudnya gitu. Absensi Boleh itu kan aja, berkaitan dengan asalkan PP 53 tuh. Nah. Iya, berkaitan dengan apapun itu, yang penting adalah jelas absensi itu hubungannya kemana. Nah, itu dia. Kalau dia nggak ada hubungan kemana-mana, ya ini nanti pasti akan dihabisi gitu oleh penguji ya. Kemudian ngapain penelitian yang dilakukan kayak gitu loh. Jadi dimentalkan.
Itu. Jadi pokoknya harus jelas, Iya. misalnya absensi itu sangat berpengaruh terhadap remun, atau absensi itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas, terhadap kinerja. Sampai Mbak Nur, sampai Mbak Neng itu dapat statement seperti itu, lanjutkan aja, nggak masalah. Ya udah, nanti saya saya perbaiki lagi kali Bu ya untuk untuk dicari-cari dulu. judul sama ya bab-babnya nanti saya rubah lagi gitu ya. Nanti saya Cari coba dulu deh penelitian-penelitian serupa ya. Ya, oke, Mbak dari Neng. awal lagi. Ah. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Sama-sama. Ya baik Bu, kita sudah semua. Mungkin ada arahan nih dari Ibu. Tinggal 1 menit lagi nih Bu. Jadi langsung end, takutnya Ibu nanti ada acara lagi gitu, demikian Bu. Iya, arahan dari saya sebenarnya segera direvisi, kemudian jangan lama-lama untuk ngerjain revisian, cepat dikirim gitu ya. Karena maksudnya gini, teman-teman nggak bisa misalnya nih kirim sekarang, kemudian sekarang juga saya koreksi, belum tentu, karena bisa jadi saya sore ada kelas kayak gitu loh. Karena sebenarnya saya tidak hanya di Setiami, sebenarnya saya di Setiami dosen tidak tetap kayak gitu kan. Jadi khawatirnya saya ada kelas atau misalnya saya ada meeting gitu ya dengan conference call juga, jadi otomatis tidak bisa koreksi. Jadi sebisa mungkin misalnya bisa kirim hari ini, saya akan usahakan besok untuk koreksi, misalnya kayak gitu. Jadi lebih cepat lebih bagus gitu ya. Oke, baik. Siap, Bu. Terima kasih Bu Kia atas waktunya. Oke, sama-sama. Nanti kita boleh atur lagi ya Bu ya terkait dengan video konferen ini ya Bu. Ya, Baik, terima silakan. kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. semangat ya semuanya. Waalaikumsalam. Semangat Bu. Ya, baik Bu, semangat. Ya.